Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisi, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya Nuri dari childrencafe.com. Dan kalau settingnya seperti ini, pasti Anda tahu nih kita akan ngapain. Iya, kita akan kembali berbincang-bincang dengan narasumber kita dalam online talk show bersama Children Cafe. Dan sahabat Sisi, kali ini kita punya tema yang sangat spesial. Narasumbernya juga spesial-spesial nih, sahabat Sisi. Kayaknya belum pernah nih kami sengaja menyatukan 3 orang bapak gitu ya, 3 orang ayah dalam satu talk show yang sama. Nah, temanya adalah tentang hubungan ayah dengan anak. Dan ini dalam berbagai perspektif loh sahabat. Jadi nggak cuma dari satu profesi aja, nggak cuma dari satu sudut pandang aja, tapi akan ada 3 sudut pandang yang berbeda karena ada 3 narasumber yang kami undang pada hari ini. Oke, kalau gitu langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, saya persilakan juga untuk nanti sedikit cerita tentang kesehariannya. Yang pertama adalah Rahmat Kurniawan atau yang biasa saya sapa dengan Mas Iwan. Assalamualaikum, Mas Iwan. Waalaikumsalam, Mbak Nuri. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Sehat selalu, harus optimis selalu ya. Amin, amin, amin. Amin. Mas Iwan, silahkan boleh nih cerita sedikit tentang kesehariannya. Oh ya, baik. Mm. Assalamualaikum teman-teman, sahabat semua. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, saya Rahmat Kurniawan atau biasa dipanggil juga Iwan. Ya, keseharian saya kegiatannya saya bergerak di bidang pendidikan. Jadi pengelolaan sekolah Islam, ya. Selain itu juga saya mengisi waktu untuk menulis. Jadi sudah ada, alhamdulillah sudah ada buku yang terbit lah gitu ya. Buku tema ya tentang motivasi Islami begitu. Itu Mbak Nuri. Oh, oke. Boleh kok disebutin judul bukunya apa? Siapa tahu nanti ada yang mau cari. Bukunya itu sudah terbit sih, sudah lama itu. Tapi mungkin di online masih ada. Itu bukunya berjudul Belajar Bersyukur dan mulai kembali ke titik nol. Nah, jadi saya langsung ini Pak, Mbak Nuri, apa namanya, perkenalan putra putri. Oh nanti mas, sabar. Oh iya, oke. Tentang Mas Iwan dulu aja. Udah nggak sabar nih. Ya itu aja, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Siap. Oke, sementara itu ya Mas Iwan ya. Narasumber kedua kita, ini juga adalah seorang sahabat, inspiratif juga menurut saya. Beliau adalah Wijanarko Dwi Utomo atau yang biasa disapa dengan Mas Wiwit. Assalamualaikum Mas Wiwit. Waalaikumsalam Nuri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makasih ya Mas sudah mau bantuin nih kali ini. Sama-sama, terima kasih kesempatannya diajak ngobrol. Boleh Mas cerita sedikit Mas tentang kesehariannya ke sahabat Sisi? Baik, selamat pagi sahabat Sisi. Perkenalkan saya Wijanarko Dwi Utomo. Betul, saya biasa dipanggil dengan panggilan kecil saya Wiwit ya. Bisa Kang Wit, Mas Wit, tergantung ini, atau Pak Wit kalau dengan teman kerja. Saya kegiatan sehari-hari saya sekarang itu sebagai perencana keuangan dan juga penulis buku. Alhamdulillah sejak 2019 sudah menerbitkan 2 buku dengan tema Mind Inspiration Book ya. Yang pertama untuk Strong People, yang kedua Mind Inspiration Book for Grateful Life, terbitan Better Mind Publishing. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan terbitkan juga satu buku bertema Happy Family. Mohon doanya. Amin. Berarti balap-balapan ya sama Mas Iwan ya, terbitin bukunya masing-masing udah 2. Amin. Mas Iwan dalam kebaikan. Kalau sudah menulis itu nggak bisa berhenti Nuri. Nah, itu dia. Tulisan itu ngalir kan, tinggal dikemasnya dalam bentuk ya buku yang bagaimana atau bersama teman-teman yang mana. Jadi akhirnya jadi karya sih. Itu yang paling penting.
Betul, betul. Itulah kenapa Mas Wiwit dan Mas Iwan ini kebetulan juga adalah kontributor di childrencafe.com. Jadi hasil Ya. tulisannya atau artikelnya bisa Anda baca di childrencafe.com nih sahabat. Oke, sementara itu dulu Mas Wiwit ya. Oke, terima Kita kasih. sama-sama, kita sapa nih narasumber kita yang paling bontot ya. Kita langsung sapa dan minta memperkenalkan diri. Ini dia Abdul Rahman Fauzi, atau saya biasa menyapanya sih Mas Fauzi atau Mas Oji gitu. Silakan, Mas Oji. Iya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan Nuri dan Mas Iwan dan Mas Wiwit. Ya. Perkenalkan, saya Fauzi, Oji lah, boleh dipanggil Oji. Biasanya orang-orang manggilnya Oji. Saya aktivitas sehari-hari saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu kampus di Bandung. Ya, kalau Mas Wiwit dan Mas Iwan sudah menerbitkan 2 buku gitu ya. Kalau saya tiap bulan, Mas. Saya apa tuh? buku. Apa tuh? Buku apa tuh? Buku laporan gitu. Laporan, karena kan saya PNS di keuangan saya. Jadi tiap bulan saya laporin uang berapa gitu. Lebih produktif ya. Lebih produktif saya tuh, tiap bulan saya keluarin buku gitu, walaupun bukunya buku-buku laporan doang. Gitu ya, saya PNS, kemudian selain itu ya biasalah kita di rumah main dengan anak aja. Gitu. Nah, iya. Itu dia. Jadi memang jelas ya, sahabat Sisi, bahwa ketiga tamu kita pada hari ini itu berasal dari latar belakang berbeda-beda. Terus profesinya juga beda-beda. Dan tentu saja, kalau saya melihatnya mungkin intensitas dan frekuensi ketemu dengan anaknya juga bisa beda-beda nih. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini tentang hubungan ayah sama anak nih, sahabat. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung ke ngobrolnya aja ya, Mas-mas sekalian ya. Oke. Oke, boleh. Nah, Mas Iwan kan tadi udah nggak sabar nih. Sekarang boleh nih cerita tentang tentang anaknya. Kalau di Mas Iwan sendiri punya anak berapa orang dan laki-laki atau perempuan dan sebagainya, mangga silakan, boleh diceritakan. Terima kasih Mbak Nuri. Teman-teman dan sahabat Sisi, saya mempunyai 3 orang putra putri ya, yang sudah dewasa. Jadi ada 2 orang, satu yang pertama ini sudah semester 7 dan sedang menggarap skripsi. Satu orang lagi adiknya itu yang nomor 2 perempuan, itu baru masuk kuliah, dan yang paling bungsu itu masih kelas 6 SD ya. Jadi ya sudah mungkin untuk kakaknya sudah bisa dibilang sudah dewasa. Nah, yang kedua ini tengah-tengah lah ya. Nah, yang ketiga ini masih baru pra remaja mungkin ya dibilang begitu. Kelas 5 SD tadi ya Mas ya? Kelas 6 ya. Oh, kelas 6 SD ya. Oke. Ya. Iya. Oke, jadi anaknya Mas Iwan ini ada 3 orang, laki-laki, perempuan gitu ya. Terus kalau saya perhatiin jaraknya agak jauh-jauh nih Mas, sengaja ya, emang direncanakan? Itu nggak direncanakan sih sebenarnya. Begitu aja, mengalir begitu aja, terjadi begitu aja. Kita tidak membatasi, tidak menunda. Ya mungkin nggak tahu, begitu aja lah pokoknya. Allah yang ngasih begitu ya. Allah yang ngasih ya, jadi memang rezekinya ya. Jadi ya memang di jarak begitu ya. Cukup berjarak nih antara kakak dan adik ya. Oke. Kemudian nanti kita akan tanya ya, gimana sih hubungannya Mas Iwan dengan masing-masing anak, tentu akan beda-beda. Tapi sebelumnya coba ke Mas Wiwit dulu boleh, saya minta informasi tadi yang sama diceritakan oleh Mas Iwan, silakan. Oke, Mbak Nuri. Jadi sahabat CC dan teman-teman, saya punya 3 orang anak
Sorry, Mhm. 4. Tuh, jangan ketinggalan nih yang masih Anak baru yang ya, empat. yang masih Jadi baby. Heeh. yang pertama itu usianya 13 tahun, SMP kelas 2 atau kelas Hmm. 8 ya sekarang. Kemudian yang Mm-mm. kedua SD kelas 1, 7 tahun. Yang ketiga 4 tahun. 1, 2, 3 laki-laki. Yang bungsu baru lahir kemarin bulan Juli itu perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga perempuan ya. Akhirnya ada perempuan setelah didoakan selama lebih dari 13 tahun kali ya. Berapa tahun, Mas? Ya kan dari awal anak pertama laki-laki Oh, kan oke. lah ekspektasinya perempuan dong gitu. Nah itu udah Betul. doain sama keluarga besar lah ya. Ya akhirnya diijabahnya di anak keempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya tadinya anak keempat laki-laki, berarti akan nyoba lagi nih anak kelima. Enggak juga sih. Jadi akhirnya itu kita berhenti lah ya. Udah karena gini di usia kelahiran yang keempat, istri kan kebetulan sudah kepala 4 juga. Jadi itu kategorinya kalau rawan ya. kan high risk ya. Jadi ya kita juga bisa mengevaluasi. Ya tapi bersyukur ternyata ya diberikan perempuan. Jadi ya sudah menguatkan. Oke. Stop. Alhamdulillah keluarga besar ya Mas Yud ya. Oke, sekarang kalau Mas Fauzi, ya, berapa orang nih anggota keluarganya? Alhamdulillah, anak saya 2. Alhamdulillah langsung dikasih sejodoh di anak kedua. Jadi anak pertama laki-laki sekarang ya? Iya, anak laki-laki sekarang usia 9 tahun, kelas 4 SD. Kemudian memang jaraknya cukup jauh. Anak saya juga yang perempuan, Mas, baru lahir kemarin bulan Juli. Mungkin barengan dengan Mas Bibit ya kemarin ya bulan Juli ya gitu. Ya, jadi anak kita sekarang umurnya sekitar 4 bulan mungkin ya, hampir 4 bulan kalau saya. Betul. Jadi yang pertama 9 tahun, yang kedua 4 bulan. Memang, jadi ini juga ya produk 2020 ya. Iya. Produk 2020. Betul nih. Ya, alhamdulillah. Produk COVID, Mas. Ya, alhamdulillah. Produk COVID. Namanya bukan, tapi dikasih namanya kan bukan Coronawati. Coronawati gitu ya, bukan lah. Serem banget. Akan jadi generasi tangguh ya memang ini 2020 amin, nih anak-anak 2020. Oke, nah ini dari sisi jumlah anak juga sudah berbeda, dari sisi usia anak-anaknya juga sudah berbeda. Pasti banyak sekali pengalaman dari masing-masing ayah ini yang bisa kita ambil jadikan inspirasi nih sahabat Sisi. Sekarang saya mau mulai dari Mas Fauzi ya. Mas Fauzi, boleh dong digambarkan seperti apa sih hubungan Mas Fauzi dengan anak-anak nih? Mungkin kalau karena adik masih bayi gitu ya, masih 4 bulan, mungkin bisa banyak ceritanya tentang yang sulung nih, tentang Faiz nih. Boleh Mas, silakan. Oke, terima kasih Teh Nuri. Jadi kalau saya ke anak itu sebenarnya sih maunya kita lebih seperti hubungan antar teman gitu ya. Jadi kita bikin hubungan yang lebih rileks lah gitu. Saya nggak mau begitu kaku gitu karena ya kan saya ini kan produk kelahiran 80-an ini kan produk orde baru mungkin ya yang agak-agak kaku gimana gitu kan. Sehingga orang tua saya itu ya namanya juga produk tahun segitu ya. Jadi hubungan anak dengan ayah itu ya agak-agak kaku mungkin ya agak-agak kaku lah. Tapi ya memang itu karena pada saat kami masih kecil kaku, tapi sudah makin ke sini ya walaupun masih kerasa agak kakunya tapi sudah lebih cair lah karena kaminya sudah dewasa gitu. Nah, kalau saya ke anak saya yang sulung ini Faiz namanya, saya memang lebih berusaha berteman dengan dia gitu. Artinya saya juga mencoba masuk ke dunianya dia juga gitu, walaupun saya coba masuki juga dunianya dia tuh sudah beda banget dengan saya dulu gitu. Mungkin soal main game ya gitu ya. Saya juga sampai hari ini juga masih suka main game gitu kalau ada toolsnya gitu kan. Tapi memang yang bikin agak berbeda karena kalau dulu games kita gimana gitu ya, kalau sekarang kan gamesnya mobile semua gitu kan, dan
apa ya, agak berbeda jenisnya gitu. Tapi pada banyak kesempatan juga saya mencoba jadi teman dia buat bermain peran, atau misalkan ya kita main gulat-gulatan sedikit lah gitu ya, karena dengan anak laki itu kan kalau nggak bermain gulat tuh kayaknya nggak asik gitu ya. Kadang kita suka saling ini aja lah gitu, saling cepit atau gimana. pasti ada fisik gitu ya, pasti ada Ya, interaksi pasti kalau fisik dengan ya kalau anak sama anak laki, laki-laki. iya dengan namanya juga anak laki ya, pasti ada main fisik. Hal itu yang semasa saya kecil kan hampir tidak pernah gitu. Kalau dengan ayah saya gitu. Karena saya anak bontot dari 3 bersaudara, ya bermain fisiknya itu dengan abang saya gitu. Bukan dengan ayah saya gitu. Jadi memang betul. hal yang sangat berbeda mungkin ya antara saya dulu dengan Faiz sekarang gitu. Memang di lain waktu juga saya juga harus bisa berperan sebagai seorang mentor atau sebagai seorang guru juga gitu ya. Terutama karena kan Faiz ini sekolahnya di sekolah Islam yang memang ada menuntut tugas-tugas yang lebih gitu ya, artinya dalam hal hafalan-hafalan gitu ya. Memang saya mencoba punya posisi yang beda di situ, walaupun saya juga nggak mau terlalu maksain banget gitu ya, karena saya tahu sekolah saja sudah cukup berat gitu kan, ini tambah lagi dengan hafalan-hafalan yang cukup banyak gitu kan, sehingga ya saya ini aja lah, saya coba berperan banyak di waktu-waktu yang berbeda-beda gitu. Terkadang jadi teman main, terkadang jadi mentor juga, dan kadang juga ya suka jadi ini juga sih, jadi lawan juga gitu. Jadi klub bola yang saya sukai dengan klub bola yang anak saya suka itu, kita saling bertolak belakang gitu. Oh ya? Iya, Kalau Oji sukanya MU karena ya? saya sukanya dari dulu tuh Milan. Oh AC Milan. Milan. Oke. Sementara Faiz ini karena banyak nonton di YouTube, dia nonton Paris Saint-Germain, dia nonton Juventus. Begitu dia minta kaos Juventus, saya nggak kasih, saya bilang. Kenapa Pak, nggak boleh? Soalnya itu lawannya Milan, saya bilang. Iya. Kalau dia minta beliin kaos PSG masih saya beliin. Dia minta kaos Barcelona masih saya kasihin gitu. Tapi kalau kaos Juventus tidak, saya bilang. Ini ayahnya papanya penyalahgunaan kekuasaan ini. jadi saya coba kasih dia juga posisi di mana kadang kita harus ada yang kontra gitu ya. Jadi gimana nih dia nanti bersikap gitu ya, namanya juga masih kecil. Dia sih sekarang sih nurut aja gitu. Saya beliin kaos Milan ya dia pakai gitu. Walaupun kayaknya kepaksa sih. Mau nggak mau ya. Oke. Jadi intinya tadi menempatkan diri sebagai teman gitu ya. Kalau hubungannya pengennya jadi teman. Tapi nanti saya penasaran sih sebenarnya Zi, kalau dulu misalnya Mas Fauzi ini dibesarkan dengan cara yang sangat berbeda gitu. Artinya ada jarak antara ayah dan anak gitu, agak kaku. Apa yang membuat Fauzi kemudian saya pengen membesarkan Faiz dengan cara yang berbeda, saya pengen lebih dekat ke dia dan sebagainya. Tapi boleh tahan ya Zi ya, nanti kita lanjut, kita dengerin dulu nih dari sisi teman-teman yang lain. Mas Wiwit, gimana Mas? Silakan Mas. Ya, saya ada kemiripan dengan experience Bang Oji di masa kecil kali ya. Jadi betul ketika kecil sampai remaja, saya pun dibesarkan dalam pendekatan ayah ya, terutama dari sisi ayah tuh yang keras gitu ya, disiplin, keras, salah sedikit ya ada hukuman gitu ya, berupa pukulan sapu lidi, pokoknya ada hukuman kalau misalnya kita tidak melakukan aktivitas atau kesepakatan yang memang sudah dibuat sedemikian gitu, demikian rupa dirinya. Nah, tentu pengalaman itu kan berbekas bahwa wah gila segala macam. Nah, akhirnya ketika sudah menjadi orang tua atau ayah, ya tadi muncullah, oke, aku ingin mencoba dengan pendekatan yang berbeda.
Nah, ini mirip dengan yang Bang Oji lakukan nih. Jadi saya pun sejak punya anak pertama ingin melakukan pendekatan yang berbeda. Jadi approach-nya itu peran saya bisa berganti sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi tidak melulu ayah pencari nafkah yang seolah-olah sibuk gitu di luar. Kemudian begitu nyampe rumah, ya kan dulu tuh orang tua kalau pulang dari kerja di rumah itu kan ibu selalu bilang ayah capek gitu ya. Terus kita nggak berani kan. Jangan diajak main gitu, Ya jangan untuk diganggu mendekati gitu. Iya, itu kita ada takut. Kenapa? Karena ya ketika lelah ayah kan bisa mungkin maksudnya bukan nggak mau main, tapi ya namanya lelah mungkin jadinya terasa seperti ada marah gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin bukan marah, lelah aja gitu. Kita aja yang nah itu yang saya nggak ingin terjadi dialami anak-anak gitu. Jadi ya benar-benar saya bagi perannya gitu. Jadi kalau saat di rumah justru approach yang saya ambil adalah ya saya mau berperan sebagai sama seperti ibunya. Jadi kita bantu menyelesaikan pekerjaan rumah, menemani anak belajar dan sebagainya gitu ya. Jadi peran-peran itu saya ambil dan bersyukur sih keempat anak itu ya saya memutuskan untuk mengikuti ya proses tahap tumbuh kembangnya. Mungkin di fase anak pertama yang sempat saya bekerjanya di luar kota. Jadi ada beberapa tahun itu ya saya cuma pulang akhir pekan. Pernah juga waktu di Kepulauan Riau kerjanya saya pulang 3 bulan sekali. Nah itu yang agak-agak berjarak. Tapi kemudian ya saya putuskan untuk ya mengkompensasi dengan akhirnya saya mencari aktivitas kerja yang saya bisa lakukan sambil menemani keluarga lah ibaratnya gitu. Yang tadinya keluar kota saya cari peluang yang saya bisa kerjakan dari rumah seperti itu. Seperti yang sekarang dilakukan, Dori. Oke, jadi udah total berapa tahun ya Mas Wiwit full di rumah? Artinya tidak kerja kantoran 9 to 5? Ya, saya dulu mulai bekerja kan 2007 lah ya ibaratnya. 2006, 2007 itu keluar kota, saya kembali ke Bandung tuh 2018. Jadi sejak 2018 sampai 2020 lah efektif sudah full 2 di rumah. tahun ya. Oke. Iya. 18 tahun, 2018, 2006 berarti sekitar 12 tahun ya. 12 tahun banding 2 tahun ya. Masih panjang perjalanan ya Mas ya? Masih karena ya kan jadi si anak pertama ini adalah tolak ukur saya gitu untuk kalau misalnya saya bisa kembali istilahnya dekat dengan keluarga, anak pertama bisa dikejar gitu, anak kedua ketiga kan pasti lebih diikutin lebih awal ya dari usia kecilnya gitu. Nah itu yang saya tetapkan waktu itu anak saya kelas 5 SD itu saya ingat banget. Devan kelas 5 SD, saya berjanji pada diri, Devan masuk SMP, saya mau sudah ada pekerjaan atau aktivitas yang saya bisa lakukan di rumah. Dan ya ternyata dikasih jalan ya sama Allah. Iya. Menarik tuh Mas Wiwit, terutama karena mungkin terutama kalau bahas tentang anak pertama ya, tentang Devan. Nanti sebenarnya saya ingin lebih menggali pada saat mau pendekatan lagi gitu ya. Artinya tadinya yang mungkin ketemunya hanya seminggu sekali dan sebagainya. Pada saat ketemu lagi tiap hari itu seperti apa sih pendekatannya? Terus apakah ada konflik, apakah ada kendala dan sebagainya? Tapi ditahan dulu ya Mas Wiwit ya. Sekarang kita ke Mas Iwan. Pasti ceritanya beda lagi nih. Silakan Mas Iwan. Iya. Sebenarnya untuk hubungan kedekatan antara ayah dan anak itu sama seperti Mas Fauzi dan Mas Wiwit ya. Hubungan pribadi saya dulu ya, pribadi kepada ayah saya hubungannya ya mungkin karena pola pengasuhan mereka itu ya mungkin pola pengasuhan kolonial ya dibandingkan sekarang generasi milenial gitu ya. Ada jarak antara ayah dan anak itu. Ada sekat
ya. Mhm. Ada yang sekat yang memisahkan. Mhm. Tetap ayah sebagai ayah dan anak sebagai anak. Tidak pernah ada ayah sebagai teman. Kalau waktu Iya. dulu ya Iya bisa iya kita iya. sebutlah sebagai kolonial, zaman kolonial. Beda Mhm. sekarang dengan Heeh. generasi milenial antara seperti yang dikatakan dari Mas Fauji dan Mas Wiwit ya. Anak menjadi sahabat juga kepada ayahnya. Nah, Mhm. kalau saya kepada anak mungkin agak di tengah-tengah karena mungkin faktor usia saya juga ya. Mungkin saya sudah lebih dari setengah abad umur. Jadi bisa dibilang saya generasi pengasuhan pola remedial antara kolonial dan milenial. Jadi milenial nggak bisa disebut milenial karena saya tidak selama Generasi X pendidikan ya anak tuh kalau Mas saya Iwan. ya tidak terlalu sebagai sahabat juga enggak ya, tapi tetap Mhm. ada beda antara pengasuhan saya dulu dengan orang tua saya dan Mhm. saya kepada anak ya. Bisa, Mhm. saya juga waktu anak saya yang pertama itu Mhm. eh, bisa dekat juga mereka, tapi saya bukan sebagai sahabat, tapi sebagai apa ya, tetap sebagai tutor lah, sebagai, bisa dibilang sebagai kakak atau apa ya. Karena saya, anak itu memang ada masanya mereka meniru apa yang kita lakukan ya. Mereka Betul meniru betul. apa saja yang kita lakukan, mereka Mhm. ikutin, walaupun kita tidak mengajari mereka secara langsung. Misalnya begini, saya hobi pelihara, eee binatang-binatang ya, seperti ikan Mhm. atau burung. Kura-kura masih, Mas? Kura-kura? Kura-kura masih ada, Mbak, masih ada sampai sekarang. Terus ya? Iya, Heeh. itu anak kan melihat, walaupun tadinya mereka nggak suka itu, tapi akhirnya melihat melihat itu, lihat bapaknya Mhm. kok banget sih miara-miara binatang itu, Heeh akhirnya ngikut. heeh. Sekarang, Mhm. ya sampai sekarang anak saya juga belajar bisnis, anak saya juga mulai belajar bisnis, jual beli hewan gitu ya. Nah itu Oh, dia oke. juga Menurun ya ya berarti ya? Mhm. ya dia juga menyukai, semuanya anak saya mulai dari Mhm. yang pertama sampai yang ketiga tuh menyukai hewan semua. Nah itu ya. Mhm. Jadi secara tidak langsung memang kita jadi satu hobi gitu. Ya walaupun saya tidak memaksakan mereka harus sama dengan saya, tapi mereka melihat gitu ya. Nah Mhm mhm. itu mungkin positifnya dari kedekatan kita satu hobi. Nah, ada juga yang mungkin yang mereka tiru, waktu dulu mungkin saya seorang yang mungkin agak temperamental, ya. Nah, itu Ah, pun oke. diikutin sekarang, gitu ya, Oke. diikutin. Nah, itu memang jadi pengalaman buat, bapak-bapak muda ya, yang seperti Mas Wiwit dan Mas Fauji yang anaknya masih kecil-kecil, mungkin perlu berhati-hati. Ya, itu pengaruh besar sekali, gitu. Mhm. Harus Ya. difilter ya berarti Ya, perilaku saya juga kita agak di depan menyesali itu anak ya. ya? Mungkin ya Mhm mhm. namanya juga sudah kehidupan kita pasti ada lah ya, ada permasalahan di dalam rumah tangga itu. Nah, tapi itu jangan sampai anak melihat langsung. Itu memang perlu kita hati-hati nih. Saya Mhm. sebagai mungkin ya lebih tua ya dari usia dari Mas Wiwit atau Mas Fauji. Itu buat pengalaman itu memang nggak bisa kita apa namanya? Nggak bisa kita kadang kelepasan itu ya, nggak bisa kita jaga Mhm. itu ya. Nah, itu Iya. memang perlu hati-hati. Begitu mungkin Mbak Nuri. Iya iya, Mas Iwan. Tadi saya pengen memperjelas khusus, Mas Iwan, apa sih yang diambil dari ayah gitu, ayahnya Mas Iwan ya, dari ayahnya Mhm, Mas Iwan, kan tadi bilangnya setengah-setengah nih, setengah masih iya ikut pola lama, setengah sudah iya menerapkan pola baru. Nah, kalau dari iya. ayah itu apa sih yang diambil, yang diterapkan ke anak Mas Iwan sekarang? Yang baik gitu menurut Mas Iwan dan Iya, masih diterapkan sampai sekarang? mungkin dari ayah-ayah kita dulu ya, adalah ketegasan.
kepada anak. Nah, itu. Yang bisa kita ambil itu ketegasan. Jadi kita tidak ada hal-hal yang tidak perlu negosiasi dengan anak. Nah, itu yang bisa kita ambil, yang bisa saya ambil ya. Ya, mungkin kalau generasi sekarang kan, ya milenial sekarang kan, anak maunya apa kita bebasin gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa begitu. Nah, nggak bisa harus bebasin anak karena mereka mungkin punya pemikiran sendiri ya. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai orang tua tetap harus ada barrier, ada penghalang untuk ada aturan mereka, ya, betul. Ya, jangan sampai melewati batas, begitu loh Mbak Duri. Oke. Itu ya, Jadi yang soal bisa, ketegasan. Ketegasan. Kalau menurut kita apa yang kita katakan itu benar atau baik untuk mereka, itu kita harus memaksakan. Sedikit memaksakan, mungkin saya pikir nggak apa-apa. Itu daripada kita nanti menyesal belakangan, itu kan. Kita membebaskan, tapi akhirnya mereka belum, untuk kehidupan ini kan mungkin belum memahami apa sih di dunia ini, apa sih masalah-masalahnya gitu kan. Di dunia nyata ini ya, seperti apa sih masalahnya? Oke. Gitu. Oke, jadi masalah ketegasan itu yang Mas Iwan acungi jempol ya, dari pola pengasuhan orang tua kita dulu gitu, yang masih bisa diterapkan sampai sekarang. Oke, baik. Terima kasih Mas Iwan. Mas Fauzi, kalau ya dulu yang dari Papa ke cara pengasuhan Papa ke Fauzi, yang sampai sekarang masih menurut Fauzi bagus banget sampai sekarang masih diterapkan apa ke Faiz? Ya, kalau yang masih saya terapkan yang dari Papa itu ya terutama kita soal ini ya, beragama ya, artinya soal karena ayah saya tuh keluarga Betawi, saya tuh orang Betawi lah. Orang Betawi itu memang agak keras di urusan beragamanya gitu. Jadi memang yang masih saya terapkan ke Faiz juga ini ya soal sholat, soal ketegasan bahwa jangan kita pernah meninggalkan sholat, gitu kan. Jangan pernah kita lupa lah hal-hal yang penting tadi. Nah, memang untuk hal itu saya masih ikut dengan pola yang diterapkan oleh orang tua saya gitu ya, karena memang menurut saya untuk hal itu tidak salah gitu ya, karena memang dengan pola tersebut sampai saya gede pun saya masih sadar bahwa pentingnya hal-hal yang ayah saya tekankan itu ya, tekankan tadi gitu ya. Memang hal itu ya mungkin apa yang sekarang anak saya rasakan mungkin sama dengan apa yang dulu saya alami gitu ya. Artinya ada perasaan terpaksanya, ada perasaan tertekan, tapi yang saya alami walaupun di awal-awal itu kita masih merasa terpaksa, tertekan, begitu ke sana-sananya karena ini memang kewajiban hidup kita gitu ya. Artinya begitu kita sudah lebih dewasa, kita sudah sadar sendiri gitu ya. Sudah lebih sadar sendiri, dan semoga ini juga bisa diterapkan juga di Faiz gitu ya. Artinya semakin besar, dan alhamdulillah sih memang yaitu tadi campuran pola ayah saya yang tegas soal itu, kemudian juga saya juga memberi Faiz juga hak untuk bicara. Jadi gini, terkadang kalau saya udah sholat duluan, saya yang akan nyuruh Faiz ayo sholat gitu kan. Nah, di lain waktu begitu misalkan Faiz yang sholatnya duluan, saya belum sholat, sayalah yang akan ditegur. Dia ngingetin. Dia yang balik gitu. Jadi kalau dulu kan saya paling nggak berani. Misalkan ingetin Papa ya. Misalkan Papa belum sholat, Papa sholat gitu kan. Wah, nggak tahu apa yang bisa nggak diakuin anak ya. Kalau Faiz, karena apa ya? Karena tadi kalau saya polanya campuran itu ya.
pola papa saya masih ada saya pakai, dan pola yang lain lebih terbuka gitu ya. Jadi Faiz juga berani gitu loh. Ya ke saya, ya ke ibunya, ya dia sih begitu kita belum sholat dia pasti akan terus-terusan, "Pah, sholat," gitu. Jadi sama Iya, sih iya. yang dia apa, yang dia perbuat pada saya gitu. Dan ya gimana ya, itu juga bagi saya juga bagus juga gitu. Artinya dia juga terbuka untuk hal-hal yang baik gitu ya. Artinya dia juga berani, jangan sampai karena kita lebih tua kita ngerasa selalu paling benar gitu kan. Itu kan Iya, betul, yang betul. kadang saya juga suka takut hal itu tertanam di ininya Faiz gitu kan. Ternyata enggak, Faiz itu juga ya kita sih fair aja. Kalau emang saya belum sholat, Faiznya bilang, "Pah, sholat," misalkan gitu kan. Saya juga, "Oh iya Bang." Saya akan akui bahwa saya memang belum sholat atau gimana gitu Iya, kan. akan menerima ya bahwa itu Ya, maksudnya adalah mengingatkan ya. betul. Baik. Oke, siap. Nah, kalau Mas Wiwit gimana Mas? Yang dari Bapak, dulu manggil ke ayahnya Bapak atau apa? Papa ya? Oke. Kalau dari Papa ke Mas Wiwit, yang sampai sekarang masih diterapkan ke anak-anak apa tuh Mas? Ya, jadi ayah saya itu banyak mengenalkan aktivitas ya termasuk dari sisi agama, olahraga, kegiatan berkebun, keterampilan itu jalan-jalan. Nah, itu hal-hal yang sampai hari ini saya selalu ingat gitu. Jadi experience itu diberikan meskipun nggak banyak ngomong ya. Jadi ya bentuknya itu ajakan aja, tiba-tiba yuk bantuin kerjain ini, yuk bantuin beresin kebun, yuk bantuin beberes. Jadi dulu tuh hari Minggu buat saya itu dulu tuh adalah hari beberes di rumah. Pokoknya aktivitas di rumah bersama papa gitu ya. Dan itu apa ya, ada satu fase ketika remaja muncullah gejolak gitu. Aduh, aku pengen main sama temen, main basket, pengen pokoknya keluar lah, main dulu zaman Tamiya gitu ya, zaman-zaman itu. Nah, di situ muncul konflik pada saat itu, di mana ya ayah nggak ngizinin, papa nggak ngizinin, udah di rumah ngapain sih Minggu keluar dan segala macam. Dan tentu terjadi konflik lah ya, saat-saat itu terjadi konflik. Tapi ya makin gede, makin besar, setelah kita juga bisa berpikir kenapa keputusan itu yang diambil, ya kita jadi mengerti, oh maksudnya papa begini. Jadi ya menurut saya memberikan pengalaman kepada anak itu menjadi sesuatu yang penting, baik itu yang terkait dengan religi, hobi, seni, olahraga gitu ya, akademik. Nah, itu yang saya dan istri coba berikan gitu ya. Dan ya karena belajar sedikit psikologi, akhirnya kan kita juga mengobservasi kan anak kita nih minatnya apa nih. Anak pertama, kedua, ketiga, dan nanti keempat sudah pasti ada keunikan minat yang beda nih. Kayak misalkan Devan, saya lihat dia memang lebih saat ini ya aktivitasnya lebih olahraga, basket, sama ya main game. Tapi dari sisi akademik PJJ dia termasuk orang yang cemas kalau belum mengerjakan gitu. Jadi dia punya tanggung jawab juga gitu untuk mengerjakan setiap tugas yang dikasih gurunya secara tepat waktu. Apalagi kalau udah ujian ya dia punya sense of responsibility untuk belajar dan kemudian ujian untuk mendapat hasil yang baik lah, kira-kira gitu. Nah, sementara anak kedua beda lagi. Dia di kelas 1 SD senang bernyanyi, senang ya bermain, bergerak gitu ya. Berbicara. itu ininya juga berbeda gitu. Cara menstimulasinya ya, memberikan diskusinya juga beda tuh, yang diomongin juga beda. Seperti itu Nuri. Jadi iya. Jadi jadi yang Mas Wiwit kagumi dari Papa dan juga kemudian diterapkan ke anak-anak adalah karena membuka banyak sekali kemungkinan dan memberikan stimulasi yang sangat banyak gitu ya ke anak-anak. Ya, Supaya mereka memberikan wawasan gitu ya. Oke. Berarti walaupun kita sepakat nih ya, jadi kita semua sepakat bahwa ayah kita
dulu mungkin agak berjarak nih kalau dengan anak. Mungkin karena dulu ayah kan fungsinya lebih ke sebagai provider gitu ya, sebagai yang mencari nafkah dan sebagainya. Betul. Betul. Jadi memang jarang ada di rumah. Mungkin kita akhirnya di Saya situasi menghayatinya ini Nuri, lebih dekat dengan ibu gitu ya. Ya, parenting itu kan nggak ada sekolahnya tanda kutip ya. Jadi saya ngebayangin orang tua kita pada saat itu ya tentu mungkin punya sedikit panduan yang dia dapat entah dari nenek atau kakeknya atau orang tuanya dulu gitu. Tapi makin ke sini kalau saya lihat sih makin banyak referensi kan. Nah, ini yang juga sebenarnya bisa jadi bumerang gitu. Terlalu banyak referensi bisa jadi bikin kita bingung. Tapi kelebihannya benar ya, Ji, ya? Kita punya kesempatan untuk ya belajar bersama orang tua yang lain juga gitu ya. Kalau yang saya rasa sih sekarang lebih terbuka untuk belajar bersama orang tua yang lain dan kita bisa mencoba mengaplikasikan yang memang lebih tepat untuk keluarga kita gitu ya, untuk kondisi di keluarga kita. Itu sih yang membedakan rasanya ya. Iya betul. Setuju ya Oji ya? Tadi ikut ketawa tuh. Jadi memang terlalu banyak sumber yang kita baca jadi bingung juga terkadang gitu. Mana yang tepat, akhirnya ya tes aja lah pokoknya mana yang cocok. Yang paling tahu itu kita sendiri ya Bang ya. Kita sendiri lah, maksudnya untuk keluarga kita case-nya itu kita. Tapi kita bisa melihat contoh baik misalnya dari pengalaman Bang Iwan nih misalkan. Memberikan perlu tegas, setuju, karena saya juga merasa salah satu tantangan jadi orang tua hari ini tuh soal aspek ketegasan gitu. Kenapa? Karena kita kan approach-nya lebih friendly gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa ada hal-hal yang memang ini harus untuk misalnya diikutin anak gitu. Karena apa? Karena memang terkait dengan aturan, ketentuan, nggak bisa ditawar gitu ya. Dan itu untuk tegas ya kita harus keluar dari sisi friendly-nya kan. Nah, tinggal nanti. Tapi saya percaya ketika anak sudah bisa berkomunikasi, artinya kita bisa membangun komunikasi yang baik, saya percaya itu bisa diatasi gitu ya. Kita bisa menjelaskan kenapa sikap ayah seperti itu tadi gitu, tegas dalam hal ini. Nah, kita bisa jelasin. Dan saya juga percaya anak pun akhirnya bisa paham, oh gitu toh maksud ayah bersikap tegas tadi gitu. Bukan berarti marah gitu ya, marah tanpa alasan, tapi misalnya tegas karena kita punya reason gitu, yang seperti Bang Iwan jelaskan bahwa jangan sampai nyesel. Bener, kenapa? Ketika anak bablas misalnya nih ya, kita lupa mengingatkan terhadap batasan-batasan tertentu, ya amit-amit jauh-jauh cancel, jangan sampai terjadi juga gitu. Jadi kita mesti bisa komunikasikan itu. Iya, betul. Jadi itu tadi ya, Mas Iwan juga mungkin setuju. Jadi pembagian artinya kapan saat dimana kita harus tegas, kapan kita bisa jadi teman, kapan kita jadi tutor ya Mas Iwan ya, kapan kita jadi mentor dan sebagainya, gitu. Ya kalau. Iya silakan Mas Iwan. Oh ya, kalau sebenarnya pengasuhan anak ini ya, kalau saya pribadi memang selalu saja pakai metode trial and error. Trial error ya. Nah, iya betul. Trial and error. Ya. Jadi kita mungkin ilmu parenting kan banyak ya, metode-metode, banyak juga yang mengajarkan, tapi tidak semua anak bisa cocok kalau ketika kita pakai itu ya. Jadi pengalaman saya dengan 3 putra-putri ini mungkin ada satu masalah yang sama mereka alami. Itu pendekatannya udah beda lagi. Dengan satu cara yang sama, iya. Itu. Jadi memang harus trial and error. Kita coba lagi, oh ya, yang ini bisa berhasil dengan anak yang pertama, tapi tidak bisa berhasil dengan anak yang kedua atau yang ketiga. Jadi kita cari cara lain, ya. Iya. Nah, kuncinya dicari cara ya, Bang ya. Iya. Mencari cara, kuncinya tuh salah satu. Mencari cara. Dan memang kita pertama untuk pengasuhan anak ini memang tidak lepas dari apa sih yang kita pengenin. Tujuan kita dulu kita tentukan. Tujuan ya seperti tadi. Tujuan jangka panjangnya ya, Bang ya. Tujuan jangka panjang. Yes. Ya bisa mau
anak kita kita mungkin tujuan kita hanya anak kita mungkin bisa menjadi sarjana itu ya. Kita mungkin sudah bisa punya roadmap-nya untuk menuju menjadi sarjana gitu ya. Tujuan kita seperti itu. Iya. Ya. Atau kalau dalam Islam tujuan kita udah jangka panjang gitu ya. Mungkin Mas Fauzi dan Mas Bidi tahu apa dalam Islam itu kan jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, itu kan. Nah, itu tujuan jangka panjang. Makanya Mas Fauzi masih cocok dengan pola ayahnya tadi. Yang keras, harus kalau untuk agama harus keras. Nah, itu karena mungkin tujuannya ke sana. Ya. Jadi ya itu tergantung tujuan kita mau apa terhadap anak kita itu. Saya pernah ada pengalaman orang lain yang saya dengar ini. Ada orang tua yang pengen punya mantu dokter. Gitu ya. Anaknya iya. Dia mungkin punya tujuan, punya cita-cita anaknya harus jadi dokter atau minimal punya mantu dokter ya. Iya. Nah, itu memang terjadi, akhirnya terjadi. Tujuan itu tercapai. Semua anak-anaknya semua menikah mantunya dengan adalah dokter. Iya. Nah, itu kejadian nyata yang saya lihat sendiri. Ya. Nah, itu memang tujuan dari orang tua itu seperti apa gitu ya. Berarti terbilang sukses sebenarnya sebagai orang tua ya, kalau misalnya sudah bisa mencapai target gitu. Ya, kalau sudah ada tujuan, kita bisa pasang ada tolok ukurnya kan. Nah, seperti tadi tujuannya udah tercapai, tolok ukurnya kan berhasil semua, punya mantu dokter, punya suami atau istri dokter gitu ya. Itu Mbak Nuri. Baru dengar nih saya. Maksudnya saya sering dengar gitu, memang orang tua ada yang pengen mantunya profesinya apa gitu. Tapi kalau yang tadi kata Mas Iwan, akhirnya semua anaknya dapat mantu dokter dan berhasil, nah itu baru dengar. Iya. Memang ini anak-anaknya nurut banget ya. Nah, itu memang makanya kan setelah ada tujuan, orang tua bisa menentukan roadmap-nya. Untuk anak itu bagaimana mencapai tujuan itu, ya kan? Bagaimana misalnya kalau misalnya punya mantu dokter, anaknya harus bergaul dengan ketika kuliah paling tidak bergaul dengan mahasiswa kedokteran. Gitu. Ya kan begitulah kira-kira. Sederhananya begitu. Iya. Oke, baik. Itu menarik sekali contohnya tuh. Mas Iwan, kita balik lagi ke ini ya, ke soal kedekatan nih sama anak masing-masing. Nah, kan Mas Iwan kan ada Ojan, ada Echa, sama yang kecil siapa namanya? Ii. Sama Ii ya. Ii. Nah, ini kan pasti 3 anak ini karakternya beda-beda. Nah, pada saat membangun kedekatan itu seperti apa? Beda juga atau enggak? Boleh diceritain nggak singkat aja? Ini pertanyaan untuk 3-tiganya sebagai penutup sesi pertama ini. Silakan Mas Iwan. Ya. Jadi untuk kedekatan saya kepada ketiga anak ini sih alhamdulillah. Jadi karena memang saya punya waktu yang banyak untuk anak-anak, ya, pulang kerja juga tidak terlalu sibuk ya kerjaan, nggak bisa banyak waktu di rumah. Jadi saya punya waktu yang lebih banyak kepada anak-anak. Jadi saya kira itu mereka bisa dekat dengan saya lah gitu kan. Jadi saya tahu apa masalah mereka atau Merekanya juga suka mereka cerita, terutama. Suka cerita juga gitu ke Mas Iwan. Suka cerita kalau waktu masih kecil. Nah, waktu masih kecil itu. Jadi kalau anak itu waktu masih kecil memang suka cerita, tapi setelah dewasa hanya anak yang laki-laki yang mungkin lebih satu visi ya dengan bapaknya, bisa mereka cerita lepas. Tapi untuk anak perempuan agak mengekang diri. Mungkin sudah beda dengan pemikiran atau ada rasa malu gitu ya. Nah, itu
mereka anak-anak sudah nggak mau dipeluk atau dicium lagi kalau sudah begitu ya. Remaja ya, Itu betul yang betul. yang ya, jadi mereka sudah membatasi diri untuk kedekatan kepada ayah untuk anak perempuan itu. Lebih dekat Ada ke ibu batas-batasnya mungkin gitu ya. ya. Kalau anak laki ya lebih dekat ke ibu atau ke saudara tantenya atau yang perempuan gitu kan. Tapi untuk ke ayah, untuk anak perempuan sedekat anak saya itu sebenarnya yang lebih dekat itu ke saya itu yang perempuan. Nah, tapi setelah mereka sudah mulai sudah Remaja. balik ya, itu ya sudah itu udah ada menjaga jarak gitu ya. Nah, jadi kita mau meluk, mau cium sudah nggak mau lagi mereka itu. Memang udah bukan gitu. memang udah bukan masanya Mas Iwan ya. Tapi yang penting kedekatan Tapi emosional. kita kan menganggap sebagai mereka sebagai anak-anak ya itu. Anak. Betul betul. Oke. Tapi yang penting secara emosional sama secara psikologis itu tetap terjaga baik ya. Iya. Itu memang tetap kita jaga. Tetapi anak saya ini memang apa karena ada gennya pendiam gitu ya. Saya memang waktu kecil itu memang pendiam orangnya, memang pendiam. Dan itu menurun semua ke anak saya. Jadi pendiam kalau di sekolah, tapi kalau di rumah agak rame. Nah itu yang mungkin yang agak jadi terkesan. Jadi di sekolah itu mereka tertutup gitu. Jadi banyak keluhan memang dari guru mereka ya. Tapi untuk anak yang pertama si Ojan ini setelah dia waktu SMA sudah kita lepas untuk sekolah boarding school. Nah, itu mulai ada peningkatan, ada keberanian untuk berbicara, mulai ada rasa percaya diri gitu kan. Sampai sekarang dia sudah begitu. Sudah kuliah ya semester 7. Oke, makasih Mas Iwan. Mungkin saya ke Mas Fauzi deh. Mas Fauzi dulu. Boleh nih membangun kedekatannya, karena kalau di awal tadi Mas Fauzi cerita kan menempatkan diri sebagai teman. Ini kayaknya mulus-mulus aja nih proses PDKT sama Faiznya. Iya kah? Semulus itu kah atau ada kendalanya juga? Kalau dibilang mulus ya enggak ya Teh ya. Jadi karena memang banyak pertentangan juga sih, maksudnya gini, ya itu tadi ya, karena betul menurut Mas Iwan tadi bahwa kita juga harus punya planning untuk anak ini ke depannya gitu kan. Nah, pada saat kita menjalankan planning itu kan terkadang kita juga ada paksaan-paksaan gitu ya, paksaan-paksaan yang harus kita terapkan ke anak gitu ya. Nah, terkadang di saat itu memang hubungan tuh agak diuji gitu ya antara saya dengan Faiz gitu ya, walaupun di lain kesempatan ya insya Allah cair lagi gitu kan, artinya mencoba menjadi sahabat lagi, karena yang namanya sahabat kan kayaknya jarang banget ada yang mau maksain gimana gitu ya, kalaupun maksain ya harus saling suka juga gitu ya, artinya kalau kita mau jalan-jalan dengan sahabat kita harus sepakat gitu, karena ini kan terkadang karena ada hal yang tadi planning kita untuk anak ini mau seperti apa, mau bagaimana, dan kita harus paksakan itu sedikit, ya hubungan itu kadang agak terkendala gitu ya. Tapi ya karena memang itu tadi saya juga orang yang sangat trial dan error gitu ya dalam masalah pengasuhan anak gitu kan. Sehingga ya banyak cara lah saya coba gitu kan. Kadang saya lihat misalkan kawan saya misalkan yang saya lihat dulu dia selama SMA kok kelihatan yang kurang dalam bidang sekolahnya, tapi ternyata begitu sekarang dia sukses, saya lihat polanya seperti apa ya, mungkin saya mencoba juga menerapkan itu ke Faiz gitu ya. Artinya gini, yang saya lihat ini kan proses gitu ya, yang saya lihat ini ke anak ini proses. Kalau hasil perkara nanti bagus atau tidak ya belakangan itulah yang penting itu bonus ya. Saya selalu ke Faiz bilang, Faiz yang penting kita prosesnya dulu nih. Misalkan Faiz mau UAS, mau UTS gitu kan, hasilnya bagaimanapun kalau Faiz prosesnya sudah dijalani dengan baik,
papa Bangga. nggak akan kecewa gitu ya, kalaupun Hmm, hasilnya hmm. kurang puas gitu. Nah, Maksimal. itu yang coba saya bangun, jadi menjadi sahabat juga, menjadi mentor juga, itu jadi seolah-olah kita tuh jangan maksain dia harus selalu di atas gitu ya. Ya kadang dia juga ada jatuhnya, sehingga saya juga coba pahami bahwa dia juga terkadang nggak bisa terus-terusan di level tertinggi gitu ya. Artinya ya saya coba bangun hubungan dengan Faiz ya seperti itu aja sih. Jadi karena Iya, ya masih apa ya, sumur jagung mungkin kalau anak 9 tahun, maksudnya saya sebagai ayah dari seorang anak yang usia masih 9 tahun itu ya masih sumur jagung, karena sebentar lagi Faiz itu masuk ke fase anak-anak ABG, remaja. itu kan mungkin lebih kompleks lagi gitu ya. Di Betul, beda masa lagi. SD masih bisa kita arahkan gitu ya. Paksakan sedikit, tapi mungkin nanti di masa-masa SMP nanti beda lagi mungkin caranya gitu. Betul, Ya betul, hal-hal betul. yang seperti itu ya saya juga sangat sering lah discuss sama istri gitu kan, dengan Emma tuh. Kalau Emma kan yang lebih tahu ya, karena Emma yang lebih banyak di rumah ya, karena apalagi selama pandemi ini kan kerja juga lebih banyak di rumah gitu ya. Cuman kan memang karena dia yang lebih tahu ya, kita ya discuss aja gitu ya, sambil discuss, sambil coba cari jalan keluar. Dan betul ya, kalau kita mau coba menerapkan satu pola terus menerus, pola itu belum tentu masuk ke anak juga, jadinya percuma gitu ya. Jadi akhirnya ya trial dan error yang selalu kita coba. Tapi ya menjadi sahabat iya, menjadi mentor iya, dan menjadi orang yang bisa pengertian lah. Artinya kalau anak sudah menjalani proses, kemudian ada hasilnya kurang berhasil, ya kita harus bisa tetap apresiasi ya. Apresiasi aja gitu ya, bahwa dia yang penting dia sudah berproses menuju yang lebih baik gitu. Oke, baik. Kalau misalnya ke Faina kan baru 4 bulan nih, tapi kebetulan usianya jenis kelaminnya beda, perempuan. Kira-kira Oji ada rencana nggak atau udah kepikiran nggak nanti pendekatan ke Faina tuh seperti apa ya? Akan beda nggak ya dengan ke Faiz atau gimana? Itu udah kepikiran belum sih sekarang? Nah, kalau arah ke sana sudah ada planning juga sebenarnya Teh. Jadi apa ya? Saya ngelihat sampel dari ada kawan juga lah, bahwa dia punya anak perempuan itu gimana sih? Oh, ternyata memang agak beda ya, karena kalau ke anak laki kan kita bisa agak keras, baik ke fisik ataupun ininya gitu ya. Ke anak perempuan entah ya, karena Faina sekarang juga masih 4 bulan. Apakah nanti saya mau jadikan maksudnya gini, polanya nanti agak-agak lembut, sensitif gimana gitu. Karena masih kenapa-napa, tapi saya ada sampel teman yang punya anak perempuan juga, saya lihat kayaknya bisa begini, bisa begitu gitu. Ada sih planning seperti itu ada. Dan kalau yang saya dengar kan katanya ayah itu adalah cinta pertamanya anak perempuannya gitu ya. Katanya kan gitu itu kan. Betul itu 100%. Mungkin nanti saya mau jadi first love-nya gitulah. Gimana caranya biar dia merasa seperti itu ya. Fauzi juga bisa belajar banyak nih nanti dari Mas Iwan. Mas Iwan udah 2 kali mengalami pendekatan ke anak perempuan ya. Jadi makanya saya sangat bersyukur sekali diundang di talk show ini, dari Mas Wiwit, dari Mas Iwan tuh, ternyata ilmunya ini banget gitu, dalam banget gitu. Jadi saya tuh alhamdulillah saya bisa dapat banyak kita sama-sama belajar Bang. Masih belajar terus nih. nanti yang off the record bisa lebih banyak lagi ya. Ini kan nanti kita terusin obrolannya. Nah, ke Mas Wiwit nih terakhir. Tadi kan sempat disinggung ya kalau ke Devan sempat ada jarak gitu. Kemudian bagaimana Mas Wiwit mau mulai pendekatan? Terus nanti bedanya dengan PDKT ke Zaki, ke Dipta, terus rencana ke Dara juga seperti apa, silakan. Ya, jadi pada saat punya anak pertama Devan, dan saat itu saya kan dari awal nikah sampai lahir Devan itu saya kerja di Jakarta ya. Jadi 5 tahun 6 tahun pertama itu ya weekend father lah istilahnya. Jadi ketemu Devan tuh tiap Sabtu Minggu aja gitu. Dan
Yang saya rasa sih pada saat itu ya setiap kali saya datang pulang dengan dia nggak ada masalah sih, maksudnya adaptasi untuk nempel kan biasanya ada orang tua yang ketika ketemu seminggu sekali itu ya anak lebih nempel sama ibunya gitu ya. Betul, Nah, alhamdulillah sih Devan enggak, jadi even cuma seminggu sekali saya merasa bisa membangun bonding yang cukup kuat dengan dia, bahkan sampai ketika saya berkesempatan kerja di Bandung pada periode 2011 ya, 2011-2013 tuh saya sempat kerja di Bandung dan dia sedang di bangku TK ya, playgroup TK itu saya ya momen nganterin dia sekolah itu ada, nganterin sekolah, jemput gitu ya, dan itu adalah kesempatan-kesempatan yang saya ambil Nuri untuk membangun bonding dengan anak. Nah, yang paling saya sangat merasa itu pada saat momen ketika Devan dari SD mau masuk SMP kan. Yeah. Nah ini saya ada pengalaman, Devan tuh bilang, ya aku pengen masuk satu sekolah swasta gitu ya. Saya tanya, kenapa? Oh ya soalnya temanku banyak yang mau masuk ke sana ya gitu. Dari informasi itu saya dengan ibunya diskusi dong, Bu ini anak kita begini-begini. Nah akhirnya, tapi dengan segala dan kondisi kan, kita memang mengarahkan dia ke negeri ya dengan pertimbangan salah satunya finansial lah. Kenapa? Karena situasinya waktu itu kita belum siap untuk memasukkan sekolah swasta. Akhirnya saya mengambil langkah, saya me time sama dia, we time, makan bareng sambil ngobrol. Kak, kamu rencana habis SD mau kemana sih? Apa sih yang mau kamu kejar gitu ya? Goalnya, cita-cita dan segala macam. Dan dari situ saya jelasin sebagai ayah dan orang tua, kita tuh saat ini mungkin belum bisa mendukung kamu untuk opsi yang ke swasta gitu. Kenapa? Karena kondisinya sedang ya berjuang lah. Ayah ibu lagi berjuang. Kamu juga ini lagi fase masuk ke tahapan sekolah menengah pertama. Akhirnya kita bersepakat di situ. Saya bangun kesepakatan. Boleh nggak untuk SMP kita masuk ke negeri gitu kan? SMP 13 dan seterusnya, karena pertimbangannya ABCD kita jelasin. Dan ternyata setelah melalui proses diskusi itu, ya bersyukur dia paham, oke ya, aku mau ikut petunjuk ayah ibu gitu ya. Dan alhamdulillah ya masuk. Nah, proses masuk SMP kan PPDB online ya, itu saya juga terlibat aktif dari proses pendaftarannya. Jadi saya dampingin dari masukin dokumen, upload pengumuman gitu ya, sampai akhirnya masuk orientasi. Nah itu saya bersyukur banget bisa mendampingi secara penuh lah si anak masuk ke sekolah yang baru. Pada saat itu kan belum pandemik, jadi masih ke sekolah. Nah, hal yang sama saya ulangi ke Zaki dari TK ke SD itu ya PPDB juga online. Cuman bedanya pada saat Zaki masuk SD sekarang kan pandemik, jadi ya dia nggak ngalamin fase orientasi di sekolah. Orientasi, ya. Pertama kali ketemu. Nah, tapi saya ambil sikap, ya udah saya mau terlibat aktif, saya masuk ke komite Nuri sekolah. Jadi saya masuk ke komite sekolah, jadi perwakilan orang tua, ya jadi jembatan komunikasinya wali kelas dengan guru, dengan murid, orang tua murid yang lain. Nah, saya jadi tanda kutip kepalanya gitu, ketuanya. Jadi nah itu sebuah sebuah langkah yang saya ambil dengan tujuan saya mau mendampingi proses pendidikannya Zaki di sekolah dan juga dekat dengan guru ya. Artinya saya nggak mau kehilangan momen itu dan saya memang ngambil. Tentu dengan konsekuensi ya banyak orang menghindari karena wah ini jadi lebih seduh dan segala macam. Betul. Nah, tapi saya melihatnya dari sisi yang berbeda mungkin. Saya pikir kalau saya dikenal atau saya punya akses dengan guru, dengan kepala sekolah, ya paling nggak komunikasi itu bisa saya bangun ya. Dan ya saya lihat sih lebih banyak manfaatnya kok dibanding hal-hal yang merepotannya gitu. Oke. Seperti itu. Nah kalau ke Dipta karena dia baru 4 tahun ya. Yang saya bangun ya ini main bareng ya Mas ya, main bareng, mendampingi main. Jadi ya dia kan masih di rumah ya, belum masuk playgroup, belum masuk sekolah yang di luar ya, akhirnya saya menjadi tanda kutip teman mainnya dia di rumah dengan apa yang dia suka. Karena 3 anak laki-laki ini minat permainannya pun beda, Nuri.
Oke. Jadi kayak misalkan contoh dulu Devan kecil suka mobil-mobilan, robot-robotan, contohnya gitu ya. Zaki enggak gitu. Zaki sukanya menggunting kertas gitu ya, mewarnai, bernyanyi gitu. Nah, Iya, oke. Dipta beda lagi, dia lebih suka bola basket gitu ya. Dari kecilnya udah suka bola. Ya udah, jadi saya mengikuti apa yang menjadi suka. Nah, mereka bertiga suka bermain di taman misalnya. Ya udah, itu jadi momen main bareng tuh. Ajak ke taman yang dekat Jadi rumah, main sekalian ya. sepeda, main basket gitu. Seperti itu. Terus kalau ke Dara, ya ini dia anak perempuan. Pertama ya saya sih memutuskan untuk terlibat dalam proses keseharian dia. Misalnya ganti popok gitu ya. Ya saya belajar lah mengganti popok. Kemudian biasanya tuh mengantar dia tidur ya. Biasanya dia setelah minum ASI kan gantian gitu ya, ibunya dia rehat, saya gendong dan bersyukur ya, saya sih menikmati momen pada saat dia ngantuk gitu dan dia tidur di gendongan gitu. Itu tuh sebuah momen yang nggak bisa diulang kan Bang Oji ya. Jadi kita nikmatin bener tuh, nikmatin setiap hari dan nggak terasa nih 4 bulan kan badannya ya, tingginya, beratnya juga udah bertumbuh ya, kita bisa ngeliat tuh waktu lahir cuman segini, sekarang udah tinggi, udah besar, kemudian bagaimana dia bereaksi gitu ya pada saat kita bangun pagi, bisa senyum, bisa ini ya, itu hal yang berharga banget Nuri kalau menurut saya. Jadi itu priceless lah. Betul Mas Wiwit, soalnya nanti kalau udah gede dikit udah nggak mau dipeluk dicium kayak kata Mas Iwan. Jadi harus dinikmatin sekarang. Mumpung masih bisa. Nah. Iya. Oke. Wah, ini luar biasa, heartwarming banget sih sebenarnya obrolan hari ini ya, karena saya jadi bisa lihat dari banyak perspektif nih gitu mengenai hubungan ayah dengan anak. Kan kalau sahabat Sisi di rumah juga pasti walaupun misalnya bukan seorang ayah gitu, tapi seorang ibu, tapi kan pasti punya ayah gitu. Jadi bisa merefleksikan lagi gimana hubungannya dulu dengan ayahnya. Sama seperti saya juga jadi mengingat ya hubungan saya dengan ayah saya seperti apa dan sebagainya gitu. Oke, ini sudah cukup panjang perbincangan untuk sesi 1. saking banyaknya yang di-share. Betul, saking banyak yang di-share jadi lebih nih waktunya. Tadi target kita cuma 30 menit, tapi ternyata jauh banget, nggak apa-apa. Nggak masalah, karena isinya sungguh sangat bermanfaat dan bisa banyak banget yang diambil. Mas Fauzi, Mas Wiwit, Mas Iwan, kita akan break sejenak. Nanti kita akan balik lagi, sahabat Sisi. Ini dia akhir dari sesi pertama, tapi Anda jangan kemana-mana karena nanti akan ada sesi kedua. Dan kita pengen dengar dari sisi anaknya. Nah, kalau tadi ayahnya udah banyak sekali cerita, sekarang kita pengen tahu dari sisi anaknya. Kita tanya, bener nggak nih yang ayahnya sampaikan tadi? Siapa tahu tadi yang disampaikan yang baik-baik aja gitu ya. Pas nih ketahuan nih. Bakal jujur nih anaknya ini. Baik, kalau gitu kami akan segera kembali. Oh ya, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe video ini, sahabat. Terima kasih, sampai ketemu. Halo sahabat Sisi, Assalamualaikum. Kembali lagi di talk show bersama Children Cafe. Ini bentuknya masih online bagaimanapun karena masih situasi pandemi, tapi untungnya ya dengan teknologi kita jadi nggak kekurangan kita jadi nggak kurang produktif gitu, walaupun situasinya lagi nggak bisa kemana-mana ya sahabat Sisi. Makanya ini dengan ketiga narasumber kami masih tetap bisa ketemu dan ngobrol bareng walaupun nggak bisa secara langsung. Kalau tadi di sesi pertama, mungkin saya ingatkan sekali lagi, kita akan bicara tentang hubungan ayah dan anak dalam berbagai perspektif. Jadi 3 ayah, yaitu ada Mas Iwan, ada Mas Wiwit, dan juga ada Mas Fauzi, itu udah bercerita mengenai bagaimana sih membangun hubungan dan juga kedekatan dengan anak-anaknya.
Nah, sekarang di sesi yang kedua, sahabat Sisi, kita akan dengarkan langsung dari anak-anaknya ketiga tamu kita. Jadi sekarang narasumbernya bukan cuma 3 nih, tapi ada 7. Yang dari banyak. nggak kehitung, ada banyak ya, jadi ada banyak banget. Oke, apa kabar nih semuanya? Langsung aku sapa aja satu-satu ya. Kalau dari Mas Iwan ada putrinya, ada Eca. Eca, assalamualaikum. Bisa dengar suara aku? Halo, Ca. Oh, oke. Udah bisa dengar ya. Oke, Eca ini tadi seperti sudah disebutkan sama Mas Iwan, ini baru masuk kuliah ya, sahabat Sisi. Kebetulan ngambilnya di UPI, di UPI Bandung, ngambilnya tadi teknologi pendidikan. Eca ya. Betul nggak, Ca? Betul. Iya. Benar ya, benar. Oke. Nah, kalau dari Mas Wiwit yang diajak kali ini adalah putra yang tadi juga udah sering disebut-sebut pas di part 1, yaitu putra sulungnya. Ada Devan. Devan, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Devan sibuk apa? Kalau hari Sabtu gini memang kosong waktunya? Iya. Oke, memang kosong ya. Biasanya memang buat keluarga aja gitu ya, sama-sama dengan keluarga. Oke. Baik, kalau gitu sekarang kita sapa nih keluarga yang terakhir, keluarganya Mas Fauzi. Wes, ada satu udah cetakannya Mas Fauzi juga nih sebelahnya, ada Faiz. Halo Faiz, assalamualaikum. Deketan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Faiz udah in frame kok, cuman suaranya bisa nanti lebih digedein ya. Ya. Halo. Faiz, coba tes 1, 2, 3 gitu. Nggak mau. Oke, makasih ya semuanya udah pada mau ikutan ngobrol. Aku membahasakannya apa ya, tante berarti ya. Oke, Tante Nuri, ini Tante Nuri tadi udah ngobrol sama ayah, sama papa gitu, udah ngobrol. Nanya tentang hubungan papa sama anak-anaknya gitu, atau hubungan ayah sama anak-anaknya. Nah, sekarang kita mau dengar dari sisi anak-anaknya, dari sisi Eca, dari sisi Devan, sama dari Faiz. Seperti apa sih? Gitu. Mungkin Eca dulu kali ya. Ca, kalau papa itu orangnya seperti apa sih, Ca? Baik. Baik tuh yang kayak gimana? Maksudnya bisa jadi pemimpin bagi keluarga, bisa jadi wadah buat merangkul semua anggota keluarga juga. Oh, oke. Kadang memang temperamental gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya meskipunnya itu ya. Jadi jadi agak temperamental gitu kalau misalnya yang Eca lihat. Tapi sebagai pemimpin keluarga, orangnya baik, bisa merangkul dan sebagainya. Gitu ya, Ca. Jadi kalau misalnya dari sisi sifat, selain sifat apa yang paling Eca suka dari ayah? Dari Mas Iwan disebutnya papa apa ayah sih? Lupa aku. Papa. Papa ya, oke. Kalau yang sifat yang paling disukai dari papa apa? Papa kadang suka bikin jokes yang garing gitu. Itu suka. Tapi malah suka ya, malah disukai. Iya. Contohnya apa? Ya, tipikal jokes bapak-bapak gitu. Bapak. Tipikal jokes bapak-bapak. Kayak apa sih, tebak-tebakan gitu atau apa? Contohin. Iya, anaknya lah yang cerita. Itu bapaknya. Contohin. Gitu. Apa yang paling diingat, misalnya satu jokes saja yang paling diingat atau yang paling sering gitu?
masalahnya itu random aja gitu kadang-kadang. Jadi nggak keinget. Tapi nyambung ya antara Eca kan milenial nih gitu, bahkan bisa dibilang generasi Z mungkin ya gitu. Nyambung aja gitu sama ayah. Kalau dalam Iya, soal ngobrol gitu, kalau dalam soal ngobrol, soal bercanda gitu nyambung nggak sih sama papa? nyambung sih. Mm-mm. Meskipun kadang itu cuman tetap nyambung. Kadang apa? Meskipun kadang apa? Kayak dari bercandaannya kan, tapi pasti beda juga, atau omongannya juga beda juga. Papa kan pasti lebih dewasa juga, cuman dua-duanya saling berusaha untuk di frekuensi yang sama gitu. Gitu. Jadi kayak misalnya papa di sini, Eca di sini. Jadi pas lagi ngobrol gitu nyamain gitu ya. Jadi saling nyambung gitu, saling menyeimbangkan gitu ya. Oke. Kalau soal temperamentalnya tuh kayak gimana sih misalnya, Ca? Nggak perlu dibongkar semua sih, cuma contoh aja, contoh. Gampang marah gitu. Kadang sekarang sih udah nggak sering marah-marah gitu. Biasanya Lebih hal-hal penyabar. apa? Oh gitu. Semenjak nulis buku ya, jadi lebih sabar ya. Supaya konsisten dengan yang ditulis ya Mas Iwan ya. Iya. Oke, sementara itu dulu ya Caya. Sekarang aku mau tanya ke Devan. Devan, pertanyaan yang sama. Menurut Devan, ayah itu orangnya seperti apa sih, Van? Baik. Baiknya suka ngasih uang jajan apa gimana? Suka nolongin, jagain itu adek. Oh, suka nolongin jagain adek. Oke. Terus apa lagi? Tahu banyak lah pokoknya. Banyak. Boleh sebutin satu aja kalau banyak. Yang kamu rasa apa? Seperti apa sih Devan ngelihat ayah tuh orangnya kayak gimana sih gitu? Nemenin main basket. Sering nemenin main basket. Suka nemenin main basket. Punya hobi yang sama ya dengan Devan ya? Iya. Tadi ayah sempat cerita, katanya dulu pas kecil Devan tuh sukanya mobil-mobilan. Kok sekarang main basket, lebih sering main basket? Kenapa? Ya, suka aja. Suka aja. Dari umur berapa sering diajak main basket sama ayah? Dari kelas 4 sih sukanya. Oh gitu. Memang kelas 4 udah ada ekskul basket gitu ya di sekolah atau memang main di rumah? Olahraganya seringnya basket. Olahraganya seringnya basket. Akhirnya suka, terus ditekuni sampai sekarang. Memang cita-citanya jadi atlet basket, Van? Atau ada yang lain? Ada yang lain. Apa tuh? Ayo. Apa, rahasia? Disimpan sendiri aja ya, mau disimpan sendiri aja ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau dari sifat ayah kan tadi ayah baik. Nah, ada nggak sih sifat ayah yang Devan kurang sukai? Gitu. Kalau ayah lagi ngapain? Nyuruh pas lagi main. Nyuruh pas lagi main? Maksudnya gimana? Boleh dijelasin lagi? Jadi misalnya aku lagi main game, Disuruh-suruh. Oh ya ampun. Jadi pas kamu lagi seru, lagi asik main, lagi serius, tiba-tiba ayah nyuruh apa gitu ya. Devan ambilin ini, Devan tolong ini gitu ya.
Mas Wiwit ngaku ya Mas ya. Oh, Emang iya. sering kayak gitu. Emang sering kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang gilirannya Faiz nih yang cerita nih tentang papa. Wes. Faiz. Weh. Ngapain tuh? Faiz, papa tuh orangnya kayak gimana sih? Baik apa usil? Apa jahat? Jahat. Kayak Bahasanya. Kayak gimana Faiz? Ayah gimana orang? Papa gimana orangnya? Ajak main, sibuk terus kerja. Oh, wah ini jujur ini nggak pernah ajak main, sibuk terus kerja gitu ya. Ntar kalau papa mau jalan-jalan, kamu di rumah ya. Dari Emang Oh, Faiz, galak nggak? emangnya Galak ya? galak nggak papa? Galak. Galak. Emang Galak. Faiz sering dimarahin? enggak, Terus kok galak? Galak kayak gimana? cuma Hah? nggak pernah diajak main. Nggak pernah diajak main. Oh, itu galak. Itu galak. Galak menurut versinya. Galak versinya Faiz tuh karena nggak pernah ngajak main gitu. lain gitu. Oh. Karena sibuk kerja katanya. Sibuk kerja ya. Iya. Emang pengen diajak main apa, Is? Game. Game apa? Gimana? Nah, bus aja. Apa? Bus? Bus. Main bus, simulator bis. Oh, oke. Jadi masih ya sukanya dengan alat-alat transportasi ya. Karena sahabat dan juga Mas Iwan, Mas Wiwit, Faiz nih dulu suka banget sama kereta api. Saya nggak tahu masih suka apa nggak nih sampai sekarang. Masih. Oh masih, masih hafal seri-seri kereta api, Masih. nomor-nomornya, serinya. Masih. Wede, masih sering ke stasiun buat ngelihat kereta. Masih. Cuman Sekarang jarang karena lagi COVID. Iya. Faiz, biasanya yang dikerjain bareng-bareng papa tuh apa sih biasanya? Selain main ya, ngapain? bikin mie. Bikin mie. Oh, bikin mie. Oke. Oke, masak bareng. Masak. Oh, seneng masak. Oke. Asik ya. Masak-masakan kecil. Masak-masakan kecil yang gampang-gampang ya. Senang pancake, jadi kadang jadi yang ngomong papa lagi, kamu dong. Iya. Oh, Faiz dong cerita. Faiz cerita dong. Masak mie tadi bareng-bareng ya sama papa ya. Yang sering dilakukan bareng-bareng. Apalagi selain itu? Tidurnya masih bareng papa enggak? Apa udah tidur sendiri? Ngorok. Wah, ini keluar semua. Papa ngorok ya? Oh, iya. Jadi Faiz masih tidur bareng papa ya berarti ya? Iya, Ji? Papa enggak? Enggak. Oh, enggak. Sudah kamar sendiri? Oh, good. Keren. Apalagi mau diceritain tentang papa? Ada nggak? Apa tuh kayak gimana? Enggak. Nanti aja ya. Nanti ya pas kita ketemu aja ya. Iya. Tante Nuri mau ke Devan lagi deh, ke Devan. Devan, selain main basket, apalagi sih biasanya yang dilakuin bareng-bareng sama ayah? Nonton apa? Dan film. Film, oke. Devan sukanya film apa? Genre-nya apa? Action. Oh, action. Misalnya, apa yang terakhir ditonton sama ayah apa? Film apa? Unstoppable. Oh, Unstoppable. Iya. Yang kereta. Tadi malam tuh kita nonton bareng. Oh, nonton bareng. Emang kalau lagi nonton bareng sama ayah gitu, atau main basket bareng ayah tuh, ngerasa lebih deket ya, Devan ya? Iya. Sesering apa sih? Misalnya
sering banget kok gitu bareng-bareng sama ayah gitu, atau jarang-jarang seminggu paling cuma sekali 2 kali gitu? Kalau Devan ngerasanya sesering apa bareng-bareng sama ayah kegiatannya? Lumayan? Lumayan Ya, sering? lumayan. Lumayan sering ya? Devan, lebih seneng nggak pas ayah sudah mulai berhenti kerja di Jakarta? Pas ayah udah full di rumah tuh lebih seneng nggak? Ya. Kenapa? Ya, ada di rumah aja gitu. Bedanya apa kalau ayah kerja di sana dengan pas di rumah? Devan ngerasanya bedanya apa? Bedanya sih jadi sepi aja gitu. Kalau di Jakarta, iya. Ya sepi aja. Gitu aja. Oke. Kalau ke Echa nih, Tante Nuri sama pertanyaannya sama. Biasanya kegiatan apa sih yang bareng-bareng sama Papa? Nonton atau jalan-jalan mungkin. Nonton atau jalan-jalan ya? Pernah nggak berdua aja gitu sama Papa? Atau selalu bareng-bareng rame-rame sama keluarga? Rame-rame sih paling. Selalu rame-rame. Kalau yang momen berdua aja, misalnya lagi apa gitu, lagi ada aktivitas apa, pernah nggak? Nganter ke fotokopi paling. Ya Allah. Polos banget, Eca. Nganter ke fotokopi gimana? Maksudnya siapa yang mau fotokopi? Iya, ada tugas gitu. Kan minta Oh, antrinnya sama Papa. jadi Papa tuh driver ya kalau di rumah ini ya? Kalau jalan-jalan ke mall dikira om bawa ABG. Astagfirullahaladzim. Jadi ini ya, jadi paling memang selalu rame-rame sama keluarga. Eca ngerasa sedekat apa sih sama Papa, Eca? Apa ya, kalau dari skala nilai 1 sampai 10 tuh, Eca ngerasa kedekatan sama Papa tuh dinilai berapa? 8 sih mungkin. 8. Boleh dijelasin nggak? Kenapa 8? Karena kayak kata Papa tadi, masih ada dinding pembatas antara Eca sama Papa juga kan. Eca juga sekarang karena Eca tertutup gitu orangnya emang. Jadi cerita juga kadang-kadang doang sama Papa gitu. Kalau saya ke adik saya gitu sering cerita karena kan sesama cewek juga. Oke. Kayak lebih ngerti gitu ya kalau sesama cewek gitu ya. Kalau ke abang, ke Ozan, deket nggak? Deket, cuman kalau ngomongin binatang gitu, karena kan Ozan gitu apa ngurusin binatang gitu, teranya dia. Oh, oke. Jadi kalau ngobrolin hobi yang sama itu nyambung banget gitu ya, baru deket banget gitu ya sama Ozan ya. Kalau hal yang lain mungkin Eca lebih nyaman sama Ii justru ya. Seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, sahabat Sisi dan juga tamu-tamu saya nih Mas Iwan, Mas Fauzi, Mas Wiwit, mungkin sudah ada yang tahu bahwa nanti tanggal 12 November itu diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Udah pada tahu belum? Belum. Belum ada yang tahu kan? Kenapa? Ada ternyata Hari Ayah Nasional. Dan itu sudah sejak zamannya SBY loh, bukan baru-baru sekarang. Ini juga shout out to Chandra karena dia yang ngingetin saya juga nih. Ada Hari Ayah Nasional, karena itu makanya kita temanya sekarang memang tentang ayah, dan kenapa saya sengaja mengundang juga anak-anaknya karena saya sebenarnya pengen dengar langsung
dari anak-anaknya. Apakah ada yang ingin disampaikan gitu ya kepada ayahnya masing-masing berkaitan dengan Hari Ayah Nasional? Saya mungkin mulainya dari Eca dulu ya. Ca, nanti kan tanggal 12 ada Hari Ayah Nasional. Pengen ngucapin apa buat Papa, Ca? Silakan. Selamat Hari Ayah Nasional. Eca cari Dia aman mau ngasih nih. hadiah gitu ya. Minimal ada kata-kata apa gitu, Ca? Ada nggak? Nanti beli jajanan aja, Pak. Nanti dirayainnya pakai beli jajanan ya buat Papa ya. Oke. Devan, halo. Devan, iya nanti tanggal 12 kan Hari Ayah Nasional. Devan, ada yang ingin diucapkan nggak ke ayah? Enggak. Jujur. Jujur banget. Jujur banget nih, kayaknya kalau on screen ini ya, kalau on screen masih pada malu-malu ya gitu. Lagian ditembak juga langsung gitu ya. Nggak ada nih Devan, nggak ada yang mau dicapin. Minimal kayak Kak Eca tadi, selamat Hari Ayah Nasional gitu. Pesan GoFood itu nggak ada, Kak? Nggak ada ya Depan ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting ditunjukkan lewat perbuatan kan, nggak harus lewat ucapan ya. Kalau Faiz gimana nih? Anggap aja tanggal 12 November itu hari apa ya? Kamis minggu depan itu ada Hari Ayah Nasional. Jadi kayak merayakan kehadiran ayah gitu, merayakan apa ya, kayak ulang tahun Papa, anggaplah Papa ulang tahun hari Kamis. Tapi sebutannya Hari Ayah Nasional gitu. Bingung nggak ya Faiz? Faiz mau pasti bingung ya. Faiz mau bilang apa ke Papa kalau atau gini aja, kalau misalnya Papa ulang tahun, anggaplah Papa ulang tahun, Faiz mau ngucapin apa ke Papa? Nggak bilang apa-apa. Ini anaknya pada lempeng-lempeng banget ya. Para ayah-ayah ini. Biasanya kalau di depan kamera malu. Kalau di luar kamera malu-maluin. Iya, yang jelas seperti itu ya. Jadi sahabat Sisi tanggal 12 November nih, kalau misalnya Anda baru tahu, nah itu faktanya ya. Jadi ada Hari Ayah Nasional. Nggak cuma Hari Ibu aja 22 Desember. Oke, saya mau ngucapin terima kasih buat Eca, buat Devan, juga buat Faiz. Makasih ya udah mau ngobrol sama Tante. Kapan-kapan mau ya diajak ngobrol lagi ya? Enggak lagi. Oke, sekarang satu pertanyaan penutup sih untuk sesi kedua ini untuk Mas Iwan, Mas Wiwit, dan juga Mas Fauzi. Kalau tadi di sesi pertama kan kita udah banyak sekali sharing tentang pengalaman kita, tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan anak, membangun kelekatan dengan anak. Nah sekarang boleh dong mungkin closing statement sekaligus tips dari masing-masing, gimana sih caranya membangun hubungan itu, menjaga hubungan dengan anak juga tetap baik dari sisi masing-masing, pengalaman masing-masing. Mas Iwan, saya persilahkan Mas Iwan. Kalau untuk tips, tadi kan saya sudah bilang setiap anak unik, itu punya masing-masing karakter, ya. Dan kita memang nggak bisa terpaku dengan satu cara, gitu ya. Jadi memang harus melihat lebih ke dalam lagi untuk setiap anak, karena memang pribadi mereka juga berbeda. Jadi tidak bisa untuk ada standar baku dalam pola pengasuhan. Itu memang harus kita selalu trial and error. Itu aja, Mbak. Oke, jadi kuncinya itu ya. Setiap anak unik, tidak ada standar baku dalam pengasuhan, jadi trial dan error mana yang paling cocok untuk anak
tertentu gitu ya Mas Iwan ya. 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 Siap. Silakan yang kesempatan berikutnya untuk Mas Wiwit. Oke, terima kasih Nuri. Kalau saya kebetulan sebagai orang tua nih saya juga lagi belajar bersama komunitas keluarga kita Nuri. Nah, di komunitas keluarga kita ini ada prinsip yang disebut prinsip cinta. Cinta ini singkatan. Jadi dalam hal ya kita jadi orang tua, parenting, ada prinsip cinta di mana yang pertama tadi seperti yang Bang Iwan bilang, kita selalu cari cara untuk bagaimana kita mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita. Karena tadi anak-anak kita itu setiap individunya itu unik. Unik pribadinya, unik minatnya gitu ya. Mungkin juga unik secara komposisi fisik, psikologisnya gitu ya. Temperamennya dan seterusnya. Yang kedua, kami selalu berusaha untuk ingat impian tinggi. Jadi ya kita kan berkeluarga punya tujuan. Begitu punya anak pun tadi punya cita-cita nih. Termasuk misalkan Devan nih. Devan sih pernah cerita dia tuh punya cita-cita mau jadi sutradara misalnya. Nah, untuk mengarahkan jadi sutradara itu kan ya kita jadi sebagai orang tua juga perlu tahu kan, map-nya kemana gitu ya, petanya mau kemana harus dilalui. Kemudian yang ketiga ada prinsip yang disebut nerima tanpa drama Nuri. Jadi dalam proses mendampingi anak-anak ini kan pasti ada yang namanya masa-masa rewel, masa-masa mereka mungkin menghadapi pelajaran yang sulit, kemudian hasilnya nggak bagus. Nah, apapun itu ya sebagai orang tua kita harus belajar untuk menerima itu tanpa drama. Jadi itu memang sebuah proses yang harus dilalui. Yang ketiga T itu yang keempat ya, kita tidak perlu takut salah. Jadi dalam proses mendampingi anak-anak, ya kita sebagai orang tua adalah manusiawi kalau misalnya kita mengambil keputusan yang salah, gitu ya. Kita mengambil sebuah mungkin tindakan atau intervensi yang salah. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena ya tadi, karena kita nggak pernah tahu format bakunya, maka kita kan harus mencoba mencari cara. Nah, pada saat proses mencari cara itu bisa jadi cara yang kita coba itu belum tepat 100%, belum efektif. Dan yang terakhir, kita selalu diajak untuk asik bermain dengan anak-anak. Jadi yang anak-anak dalam setiap fasenya itu ya mereka tentu mengalami perubahan ya, perubahan secara pribadi, perubahan secara minat ya, kayak tadi waktu kecil balita kayak Faiz tadi bilang kan suka kereta. Devan juga waktu kecil tuh senang main kereta, senang main mobil gitu. Nah, begitu dia beranjak remaja, berubah minatnya ke basket dan game misalnya. Nah, ini ya saya percaya nanti bisa jadi akan berubah lagi. Mungkin ada yang menetap ya nanti. Nah, anak-anak adik-adiknya pun demikian. Nah, jadi saya sebagai orang tua ya berusaha untuk jadi teman bermain yang asik dengan mereka supaya kita nggak kehilangan momen ya, kehilangan momen tumbuh kembang itu ya, sehingga anak-anak punya memori yang baik dengan orang tuanya, ayah dan ibunya gitu. Dan itu juga menurut saya sebuah legacy juga ya, bahwa dulu saya waktu kecil ya main basket, main mobil atau apapun, pengalaman bersama ayah itu menjadi sesuatu yang dikenang anak. Gitu sih Nuri. Oke. 5 kunci itu ya, CINTA itu ya Mas Wiwit. Oke. Terima kasih sudah berbagi. Kalau dari Mas Fauzi, silakan Mas, tipsnya Mas. Ya, saya mungkin nggak punya tips ya, cuman hal yang bisa saya ambil adalah bahwa ya itu tadi ya, menjadi ayah juga seperti sekolah gitu ya, tapi sekolahnya terus menerus gitu kan, sampai waktu yang tidak terbatas gitu kan. Jadi ya trial dan error itu ya penting, artinya kita harus bisa mengambil pelajaran dari setiap trial tadi. Kalaupun error ya error, kalau berhasil ya syukur gitu kan. Ya ya dengan kita sudah punya planning untuk masing-masing anak gitu kan, ya semoga kita terus diberikan jalan gitu ya untuk bisa mengantarkan putra-putri kita ke planning yang kita harapkan. Atau kalaupun memang planningnya tidak sesuai dengan yang kita mau dan ternyata mereka memilih jalan yang berbeda, tapi itu pun bukan hal yang mencelakakan gitu ya, ya semoga dapat selalu kita dukung gitu ya. Ya
yang penting yang seperti tadi Mas Iwan bilang ya, bahwa ada planning jangka panjangnya gitu kan. Kalau kita sebagai manusia nanti di alam sana kita mau apa ya, semoga itu tercapai gitu kan. Ya yang di jangka menengah pendeknya ini ya semoga kita selalu diberikan jalan aja dengan trial dan error tadi. Dan errornya tadi. Itu mungkin dari saya. Oke. Baik, terima kasih. Memang tidak ada apa ya istilahnya, untuk tips itu kan tidak bisa dibilang oh itu tips yang baik, itu tips yang salah, tips yang benar. Karena kan tips berasal dari pengalaman ya. Dan saya yakin dari apa yang tadi disampaikan Mas Iwan, Mas Wiwit, Mas Fauzi, itu semua pasti ada hal-hal baik yang bisa diambil oleh Anda, sahabat Sisi. Dan ada hal-hal yang cocok untuk diterapkan di keluarga Anda. Jadi silakan dipilih dan dipilah dengan sebaik-baiknya. Tapi yang jelas sahabat, kalau misalnya tadi sempat nih Mas Fauzi menyatakan, Mas Wiwit juga menyatakan bahwa memang kadang-kadang banyak sekali sumber-sumber informasi gitu ya tentang parenting yang berseliweran sehingga bikin kita bingung. Nah, insya Allah kalau misalnya berkunjung ke childrencafe.com, insya Allah informasinya terpercaya ya, karena ditulisnya juga oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Ada Mas Wiwit juga ikut menyumbang tulisan di situ, Mas Iwan juga. Mas Iwan ditunggu ya. Mas Wiwit juga silahkan ayo email aku lagi. Fauzi berminat menulis nggak Fauzi tentang anak saya nulis dan itu remaja? aja lah. Buku kas Itu aja. laporan bulanan itu. Tetap ya di situ ya. Oke, baik. Jangan lupa sahabat Sisi kunjungi childrencafe.com. Juga kita udah punya podcast, kita baru mulai beberapa episode, jadi bisa dengarkan juga lewat anchor.fm/childrencafe. Nanti bisa informasinya juga beda lagi dengan yang bisa Anda temukan di website maupun di YouTube. Dan untuk di video ini jangan lupa ya biasa like, komen, dan juga subscribe videonya. Untuk Echa, Devan, Faiz, makasih ya udah mau nemenin ngobrol di sini. Mas Iwan, Mas Wiwit, Mas Fauzi, ini luar biasa ilmunya. Makasih juga sudah mau hadir di sini. Hampir berapa jam berarti kita? Udah lewat dari 2 jam, udah hampir 3 jam kita ngobrol. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil, dan pastinya selamat Hari Ayah Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.